Kita berdoa, satu sukacita bagi kami karena kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Untuk itu kami buka hati kami. Kami mau Tuhan mempelajari firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah dalam hati dan pikiran kami. Urapi kami semua supaya kami dapat mengerti dan memahami. Mampukan kami untuk memperagakannya. Roh Kudus kiranya berkati setiap firman yang hamba-Mu sampaikan. Biar semuanya menjadi berkat bagi kami. Kami sambut firman ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan yang memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita mau bahas dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Saya bacakan untuk saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Judul khotbah hari ini adalah kebaikan di tengah kesukaran. Judulnya kebaikan di tengah kesukaran. Galatia 6 ayat 9. Ada kalimat yang menarik di sini yang mengatakan begini ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Ada banyak orang Kristen ya, ada banyak orang Kristen di tengah-tengah kesukaran bisa jadi mengalami kelemahan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak diharapkan, dia bisa menjadi lemah. Nah, surat Galatia ini mengingatkan kita bahwa berbuat baik di tengah kesukaran jangan sampai kita menjadi lemah. Saya akan bahas nanti ada 3 hal ya yang penting kita mau pelajari hari ini. Nah, dalam situasi seperti saat ini semua kita mengalami ketidaknyamanan. Semua, bahkan dunia mengalaminya ya. Jadi bukan hanya Indonesia, dunia. Namun tidak menyurutkan hati kita sebagai orang percaya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kita begitu sempurna dalam situasi seperti ini. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, dengan situasi yang sekarang ini sebetulnya tidak lepas dari ketidakdisiplinan masyarakat Indonesia. Sekiranya masyarakat Indonesia ya mau disiplin prokes yang ketat, paling tidak terjadi lebih kecil ya kasus-kasus pandemi sekarang ini. Namun kita tidak perlu saling menyalahkan, tapi lewat ini Tuhan izinkan semua supaya kita belajar. Jadi tambah hari tambah ke depan kita tambah taat ya kepada aturan pemerintah, prokes yang ketat, sekalipun sudah divaksin tetap memiliki prokes yang ketat ya. Nah, kebaikan di tengah-tengah kesukaran artinya apa? Tetap lakukan kebaikan di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi. Karena memang Tuhan mau kita tetap berbuat baik. Makanya ayat 9 mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu berarti tidak boleh bosan. Ya. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Nah, ini kalimat yang sangat menarik. Karena pada waktunya kita akan menuai. Berarti ketika orang tidak jemu-jemu berbuat baik, dia akan menuai. Menuai apa? Tentu menuai kebaikan. Dari mana? Dari Tuhan. Yang pertama, saya mau jelaskan ayat ini. Kenapa kita tetap melakukan kebaikan dalam kesukaran yang kita alami? Pertama, ayat ini menceritakan bahwa ketika saudara berbuat baik atau ketika kita melakukan perbuatan baik, kita tidak perlu melihat respon orang yang mungkin tidak kita harapkan. Artinya begini, terkadang kita berbuat baik tapi respon orang mengecewakan kita. Nah, Tuhan ingatkan di sini, ketika kita berbuat baik, walaupun respon orang
tidak sesuai dengan harapan kita, tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Walaupun respon orang yang kita tolong, ya, itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika saudara melakukan perbuatan baik, jangan melihat respon orang. Ya, puji Tuhan kalau dia meresponi kebaikan saudara, ya, dan dia bisa menjadi berkat. Tapi kalau responnya tidak sesuai dengan harapan saudara, jangan membuat saudara menjadi lelah berbuat baik untuk dia. Karena Tuhan mau saudara tetap berbuat baik walaupun situasinya sangat sukar menurut pikiran saudara. Itu yang pertama. Jadi berbuat baiklah. Ya, jangan melihat respon orang. Apalagi respon orang itu kurang menghargai saudara. Jadi jangan lihat itu. Tetap kerjakan kebaikan walaupun sukar menurut saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita melakukan kebaikan, ya, tentunya ayat 9 tadi mengatakan ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan menuai. Artinya apa? Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Atau begini bahasa sederhananya. Kalau memang dasarnya saudara baik, pasti bagaimanapun situasi orang sama saudara, saudara pasti tetap baik. Kenapa? Karena kebaikan itu menjadi satu karakter dalam hidup saudara. Ya, contohnya, mungkin dalam rumah tangga saudara, istri nggak baik atau suami nggak baik, mertua nggak baik, tapi saudara tetap baik. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, itu karena memang pohonnya baik, buahnya baik yang sama saudara. Maka yang dihasilkan dalam diri saudara itu adalah baik. Tidak ada pohon baik, buahnya rusak. Pasti yang namanya pohonnya baik, buahnya pasti baik. Nah, Alkitab mencatat ketika kita melakukan kebaikan, pasti nanti kita akan menuai kebaikan yang sudah kita berikan itu. Dan Tuhan tidak akan mungkin menutup mata dengan kebaikan saudara. Saya berkali-kali berulang-ulang dalam khotbah saya, Tuhan tidak pernah berhutang kebaikan sama saudara. Itu yang kedua. Jadi pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Artinya apa? Kebaikan yang saudara perbuat bagi setiap orang, siapapun dia, perhatikan baik-baik. Kebaikan yang saudara buat kepada setiap orang, siapapun dia, mau keluarga saudara atau bukan, dengar baik-baik. Itu pasti akan saudara tuai yang Tuhan berikan sama saudara. Yang kedua, yang ketiga, ya, jadi ada waktunya saudara menuai kebaikan yang sudah saudara berikan. Nah, yang ketiga nih, ayat yang terakhir mengatakan jangan kita menjadi lemah. Seringkali ketika saudara sudah melakukan kebaikan, saudara jadi lemah. Kenapa? Karena saudara yang tadi dari awal yang saya katakan, pengen melihat respon orang setelah saudara melakukan kebaikan. Ini yang salah. Jangan pernah mengharap respon orang sesuai dengan pikiran saudara pada saat saudara melakukan kebaikan. Itu namanya upah. Bukan tuayan, tapi upah. Ya, jangan melakukan kebaikan karena ada upah. Saudara akan frustasi, kecewa, putus asa ketika saudara memiliki pikiran seperti ini. Ketika saudara melakukan kebaikan kepada siapapun, ya, saudara akan jadi putus asa, frustasi, kecewa. Karena apa? Saudara pengen lihat nih respon orang sesuai dengan keinginan saudara. Nah, ketika tidak sesuai dengan keinginan saudara, saudara jadi putus asa, saudara jadi kecewa. Artinya, ya, Tuhan kasih pelajaran kepada kita di sini. Jangan menjadi lemah, ya, jangan menjadi lemah, ya, karena perbuatan baik kita tidak dihargai orang. Perbuatan baik kita tidak direspon orang. Apalagi kalau orang lupa bilang terima kasih, saudara harusnya bersyukur.
Berarti ketika dia lupa bilang terima kasih, upah saudara double, bahkan berlipat kali ganda. Kenapa? Karena saudara bisa bersuka cita walaupun dia tidak berterima kasih kepada saudara. Di sini Tuhan punya perhitungan sendiri sama kita. Jadi jelas judul khotbah kita hari ini, bagaimana menabur kebaikan di tengah kesukaran. Yang pertama, jangan melihat respon orang ketika saudara melakukan kebaikan. Kerjakanlah itu dengan tulus, sukacita. Ya, saudara berbuat baik, mau direspon atau tidak, tetaplah berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Artinya apa? Kalau memang dasarnya karakter saudara baik, apapun yang terjadi saudara tetap baik. Ya, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang rusak. Jadi pertahankan kebaikan yang ada dalam diri saudara kepada siapapun, karena hasilnya, tuaiannya akan saudara nikmati nanti. Itu Tuhan yang janji. Yang ketiga, jangan menjadi lemah, putus asa, kecewa, sakit hati karena kebaikan saudara tidak dihargai orang. Ya, jangan menjadi lemah. Tetap terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari, taburlah kebaikan di tengah-tengah kesukaran pandemi ini. Kebaikan apa saja? Kebaikan tenaga, kebaikan dalam berpikir, kebaikan dalam berperasaan, kebaikan dalam materi, ya, kebaikan dalam perhatian kepada siapapun, ya. Jangan ragu-ragu menghormati orang lain, ya. Karena apa? Tuhan melihat kebaikan kita itu, ya, seperti satu jawaban Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita nanti. Ketika kebaikan itu kita tabur di tengah-tengah kesukaran. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, firman-Mu telah kami pelajari hari ini. Sungguh menjadi satu kekuatan bagi kami di tengah kesukaran ini, kami tetap berbuat baik. Walaupun orang kurang meresponi, karena kami tahu dari pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa setiap perbuatan baik kami belum tentu orang menerimanya dengan baik. Tapi kami tidak mau kecewa, kami tidak mau menjadi lemah, kami tidak mau bersungut-sungut, kami tidak mau gusar. Karena kami lakukan kebaikan ini, kami tahu firman-Mu yang berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sampai pada kesudahannya, kami menuai kebaikan-kebaikan yang telah kami tabur kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami bersyukur berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, Engkau menyertai, melindungi, memagari kami dengan malaikat tentara surgawi. Kuatkan kami, teguhkan kami di tengah pandemi ini. Perlindungan-Mu sempurna atas kami. Yang sakit pasti sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ragu diteguhkan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami, kendalikan negeri kami ini. Beri hikmat bagi Pak Jokowi, berikan hati yang takut akan Tuhan bagi pejabat-pejabat pusat, daerah, TNI, Polri, Menteri, untuk manage negara ini. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami yang kami bawa, baik yang sudah menyerahkan persepuluhan, baik yang persembahan khusus, persembahan syukur, kuduskan semua Tuhan. Biar apa yang kami berikan kepada Tuhan kami persembahkan itu karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, terpuji Tuhan kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, jaga prokes yang ketat. Sukacita senantiasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita.